tapi jangan menyerah terus putus asa, nggak boleh. Kita juga berarti sangat perlu untuk jujur sama diri kita sendiri ya. Iya. Ya, oh mungkin itu istirahatnya nggak aku pakai, aku party kan. Nah itu dia. Tapi penting juga gimana dong Kak? Ini Bahasa Indonesia agak kurang. sorry, I had Wow. Halo Saradix, ketemu di Ruang Tengah Nyai. Kak, Yes. ini kan kayak pada Nyai. bingung gak sih? Kok ada Ruang Tengah Nyai? Nah iya Pak yang kayak nanyain juga kemarin. Biasanya kan Ruang Tengah DMS. Nah itu kalau Ruang Tengah DMS itu kita planning, oh mau ke sini, mau ke penelusuran ke Amerika, ke Jepang gitu ya, plan ya kan, amin. Amin. Nah, kalau ini tuh apa sih Kak Ruang Tengah Nyai? Ini tuh salah satu wadah nggak tuh? Ini tempat kita ketawa-ketawa ya. Bener, tempat kita juga seru-seruan di sini karena banyak juga nanti bintang tamu yang akan hadir mewarnai Ruang Tengah Nyai ini. Tepuk tangan dong. Yeay. Dan Nyai di sini juga tidak sendiri, tentu saja ada penasehat saya. Terima kasih, saya Jeffrey Nico. Penasehat kerajaan Kak Ogel ya kan? Betul Nyai, ada Nyai saya juga tentunya di sini ya kan yang punya acara. Nyai biasanya ada juragan mau duduk loh. Iya juga. Oke, ini sebelum mulai ya Kak, Ya. kita kan ada bintang tamu. Sebelum kita undangin bintang tamu kita, aku pengen bacain pesan dulu buat teman-teman yang di rumah. Nah bener Mbak setuju karena biasanya teman-teman di rumah juga suka nanya nih hari ini ada apa sih? Nah penasaran kan? Dan biasanya aku melakukan oracle cards ini, baca oracle cards ini di live. Bener, biasanya kita live kan. Nah kalau sekarang cuma ada di Ruang Tengah Nyai. Makanya kita langsung panggil aja siapa Mbak? Penjaga. Nah ini kalau Mbak kan, kalau Nyai kan penjaga. Ya. Kalau aku panggilnya penjeges. Kok penjaga? Penjaga gemes gitu. Tepuk tangan dong buat penjeges. Ini jin laut ya? Iya, lebih ke Mas Adam sih. Oke, jadi kita pakai Iya, oracle iya. cards seperti biasa. Biasanya emang aku bacain live. Ya kadang-kadang Iya. mungkin akan ada live juga. Ada, Cuman ini Mbak. akan berbeda. Ini untuk Saradix ya. Oke, Yang jadi lagi Saradix nonton. yang lagi di rumah bisa ya Mbak ya ini. Tapi siapin dulu pertanyaannya ya dalam hati ya. Ya, jadi kalau misalnya memang punya pertanyaan, boleh dalam hati aja. Tapi satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti bingung. Ujian kali banyak-banyak pertanyaannya Ya, kan. kalau misalnya memang relate, ya mungkin ini pesan untuk kamu. Kalau misalnya enggak, ya dengerin aja. Dengerin aja ya. Ya. Mungkin ini relate-nya sama aku. Iya kan? Wow, ya benar juga. Untung buat kamu. Bener, nih. makanya kita penasaran nih ya kartu apa yang kira-kira bakal keluar hari ini ya. Nih, Jawab pertanyaan. aku udah nanya nih dalam hati nih. Ntar ya aku tanya dulu nih. Oke, Kak Ogel boleh mewakili teman-teman yang di rumah. Ambil 3. Ambil 3 ya. 1, 1, 2, 2. 3. Oke. Waduh. Wow. Kok gue yang deg-degan ya? Iya Nyai, kan? gimana dong Nyai? Nggak apa-apa. Oke, jadi di antara kalian ada yang memang menanyakan sesuatu, ini macam-macam nih. Ada yang menanyakan ada hubungannya sama keuangan. Ada juga ini biasa ya sebuah hubungan yang ditanyakan, gitu ya. Di sini ini untuk yang ada hubungannya sama pekerjaan dulu ya. Untuk kalian yang nanya soal pekerjaan, akan ada kabar baik. Mudah-mudahan nggak akan lama. Jadi yang kalian sudah upayakan selama ini akan ada hasilnya. Tapi mungkin di sini tuh kalian udah dalam titik capek gitu ya. Kayak gue udah usaha ini, usaha itu. Tapi kok hasilnya nggak ada gitu. Nggak boleh menyerah ya. Capek boleh, menyerah untuk istirahat nggak apa-apa. Badannya minta istirahat, nyerah untuk istirahat bentar. Tapi jangan menyerah terus putus asa, nggak boleh. Jadi ini bagus ya untuk yang pekerjaan. Nah,
ini ada juga beberapa dari kalian yang nanyain soal pasangan ya. Ini kalau di sini sepertinya hubungannya udah lama, jadi bukan yang baru itu ya. Ini udah cukup lama dan ada hal yang terjadi yang tidak pernah dibicarakan. Akhirnya tanpa disadari dari kalian berdua bikin mood jadi nggak bagus gitu ya, dan tanpa disadari mengubah kamu dari cara komunikasinya, terus ngomongnya jadi lebih ketus mungkin gitu. Tapi ya memang namanya kita hidup pasti kan banyak belajar ya. Kita biasanya kita belajar dari kegagalan, kita belajar dari kesalahan kita gitu. It's okay, manusiawi, namanya hidup gitu ya. Kalau kita nggak melalui itu kan kita nggak belajar. Tapi memang kita harus ingat untuk itu tadi, nggak boleh kalah dan jangan sampai akhirnya terpancing negatifnya, akhirnya kita menyakiti orang lain gitu. Berarti lelah boleh, menyerah jangan. Iya, menyerah untuk istirahat boleh, tapi tidak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Iya, gitu. Sip. Dan ini semua outcome-nya itu ya, kita bisa, mungkin rasa yang kita rasakan itu kita nggak bisa ngatur. Kalau rasa itu kan, ya kalau kita merasakan ya udah, itu nggak bisa dikontrol, di on off, dikecilin, digedein. When it's there aja. Yes. Ya kan? Jadi nikmatin berarti Mbak? Nikmatin, sama kita bisa mengontrol apa yang dirasa itu dari reaksi kita atas apa yang kita rasakan. Jadi supaya satu, nggak menyakiti diri sendiri juga. Karena kadang-kadang yang tidak terungkapkan, yang kita nggak jujur sama diri kita itu kan kita nyakitin diri kita. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita juga berarti sangat perlu untuk jujur sama diri kita sendiri ya. Iya. Oke deh. Bagus kok ini. Tapi ya mungkin bagus kartunya karena kita diingatkan supaya waspada. Dan emang kita semua harus belajar untuk mulai bisa komunikasi ya, diomongin. Mencari jalan keluarnya. Belajar berkomunikasi baik ke orang lain sama diri kita sendiri berarti ya. Dan penting. harus tetap tenang. Harus calm. Sabar karena ada sabar, tenang ya. Dan tetap harus hati-hati di sini ya kan. Dalam berbicara, dalam kita mengambil sebuah keputusan gitu. Jangan emosi ya. Gitu. Tarik nafas, buang ya. Tuh, tiga kartu ini. Hari ini yang keluar adalah ini. Ya. Semoga pesannya relate dan bisa ada manfaatnya. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Wow, seru ya? Seru. Ini Setuju. panjang loh. Bener. Panjang. Bisa banget panjang. Setuju nggak sih Saradix kalau misalnya sebelum kita mulai kita bakal lihat dulu hari ini pesannya apa? Setuju ya? Komen yang banyak. Yang komen yang banyak dong. Iya. Apa ya? pause. TU. Jadi hari ini tuh penuh makna banget. Tapi sekarang juga nggak hanya bacain tentang pesan hari ini. Ada seperti biasanya bintang tamu yang bakal hadir di sini ya Mbak ya. Dan mereka hari ini juga mau promo. Ada film judulnya Pengantin Setan. Pengantin Setan. Makasih loh Mbak. Mana sih? Pengantin setan. Coy, banyak banget. Iya benar. Ya, banyak banget lagi. Ya udah. Kita langsung aja panggil yuk. Ini dia semua pemainnya dari mulai pemeran utama sampai kebanyakan dong. Ada 2 PO aja. Ada Erika dan Emir. Tepuk tangan dulu. Erika sini, Emir sini. Erika. Dulu pernah ikut penelusuran Emir. Monggo. Bro, thank you bro. Gimana? Bro, gue jangan mancing. Ingat, bro. Iya kan? Harus continuity. Apa kabar Emir, Erika? Baik. Emir ini film ke-11 ya? Wah, aku nggak tahu sih sebenarnya. Bener nggak? Nggak tahu. Menurut mungkin, penglihatan. Enggak. Okay. Tapi film horor ketiga?
Film horor ketiga, betul. Tahu kan? Ih, pinter banget Ih, ya. kan aku cenayang. Oh, masa ada di sini? Jadi Aduh. Erika sama Emir selain lagi kesibukan promo lagi ngapain aja sih? How's your New Year? Ini kan baru masuk tahun baru. Gimana, Cak? Duluan? Aku sih Tipes. 2002. Iya, kebetulan aku tahun baru masuk rumah sakit. Gitu. Jadi tidak ikut merayakan. Cuman senang banget 2025 diawalin film Pengantin Setan yang sekarang penontonnya makin banyak. Udah berapa? Kayak mau tembus 400. Yeay. Wah, keren banget ya. Udah hampir 400.000. 400.000 kan? Iya, 400. Dia mau malah 400 doang, 400.000 ya. 400.000 penonton dalam waktu berapa hari? Kayaknya 5-6 hari ya. Udah 8 sih kayaknya. Udah 8 Iya ya? nggak sih? 6 ya? 6. Nah, Ya, semoga naik terus. Terus kemarin sempat sakit berapa hari dirawat di rumah sakit? dirawat. Iya, jadi 2024 itu kan mungkin kayaknya kebanyakan kerjanya. Nah, aku mikirnya di Natal sama Tahun Baru tuh bisa aku habisin waktunya sama keluarga gitu. Ternyata. Nah, taunya mungkin karena kecapean itu kekumpul, jadi pas Natal sama Tahun Baru aku sakit. Ya, dia. Kalau Emir ngapain? Aku mah asik. Wow. Gila. Tahun baru yang kemarin, I got to celebrate it with my loved ones, keluarga, teman-teman semuanya. Oh. Iya. Kok sekarang udah berani ngomong love one gitu sih? Tadinya nggak ya? Tadinya enggak. Oh iya. Diam-diam tadinya ya. Diam-diam. Makanya kan dari pas- tadi. pas tadi Kak Sarah bacain tarot, aku sampai langsung gini. Jujur aku Gitu. bertanya tentang hubunganku sih di situ. Wow. Jadi sudah. pas ya. Pas. Relate ya berarti ya. Tapi menurut kalian nih ya, tahun 2024 untuk kalian itu banyak plot twist nggak sih? Banyak sih, banyak banget. Kalau buat Emir? Maksudnya apa ada hal yang terjadi yang akhirnya mengubah personal kalian nggak? Ada sih, pasti beberapa. Kalau Erika? Kalau aku mungkin di mana ya? Di karir sih. Iya ya. Di karir sih yang kelihatan banget ya. Tapi jadi ini nggak jadi, oh ternyata sibuk ya, bagus sibuk ya gitu. Cuman bagus banget. kalau misalnya akhirnya nggak jaga badan jadi sakit juga gitu. Iya. Iya benar sih, aku baru relate itu sih. Ya 2025 pengennya nggak bisa jaga-jaga lah. Ya, Jangan terlalu menggebu-gebu banget. nggak apa-apa menggebu-gebu, Oh, iya, iya. boleh. Tapi kadang-kadang badan itu suka gini, suka pengen minta istirahat. Ada alarmnya Mbak ya? Sama kita semua. Iya, iya, Kan iya. kita kalau udah sakit kepala banget baru berhenti. Iya benar. Sama sebenarnya kita. Iya ya. Oh mungkin itu istirahatnya nggak aku pakai, aku party kan. Nah itu dia. Tapi penting juga gimana dong, Kak? Ini malam kalau nggak ada Erika tutup semuanya. Oh, ya nggak? Gue tuh sempat lihat, Erika ada di sini, Erika ada di sini. Wow. Itu kayaknya hiburan malam kalau nggak Erika, Iya. nggak ada Erika tutup semuanya deh. Ke Jakarta Raya, ya kan luar biasa. Iya. Tepuk tangan buat Erika dong. Baru mau lihat cuplikannya, Erika ngabisin berapa, ini duitnya berapa nih kalau misalnya biaya di Jakarta 500 juta, bener nggak? Gua lihat tuh di Itu udah aku tayangan. kurangin sih sebenarnya. Amin. Amin. Nggak biar viral lagi kan? Iya kan bener kan? Amin. 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 Itu 500 juta tuh sebulan ya Rika? Ya sebenarnya harga tas juga nggak masuk sih itu. Tapi penting loh Kak. Kan kita Penting. harus happy. Benar, Kita harus setuju. cari yang sesuai dengan apa yang bikin kita happy, ya kan? Cuman ya itu tadi, kadang-kadang kita suka bandel. Nah, itu dia. Karena kayak badannya udah minta istirahat yuk gitu. Dipaksain terus. Oh nggak kedengeran ke aku ya itu istirahat yuknya nggak nyampe. ke Makanya aku. harus connect. Iya benar-benar. Ya, itu berarti kan banyak orang sama kita, Kita juga tidak gitu, connect tidak sama diri connect, sendiri. bener. Heeh. Kadang gitu suka kayak maksain kerja terus kan gitu ya demi mencapai 500 juta gitu. Wow, ya benar. Balik lagi. Balik lagi. Balik Jadi lagi. nggak ngerasa capek kan kalau udah ada nominal di depan Iya, kayak bener, hajar bener, gitu bener. kan gitu. Erika, tapi ini film horor keberapa ya? Kamu main horor terus aku Ke-8. perhatiin. Tuh, ya kan? Emang senang. Karena ditawarinnya itu sih kak. Tapi kalau misalnya emang nggak mau kan pasti nggak mau gitu. Iya. Aku senang sih karena memang nggak bisa dipungkiri kan masyarakat Indonesia juga mayoritas sukanya horor kan gitu. Jadi aku suka yang pasti-pasti aja lah gitu. Jadi yang wow. pasti ditonton, yang udah pasti bagus gitu. Apalagi kan Indonesia sukanya mitos-mitos kan, legenda-legenda. Oh, benar. Jadi udah Iya. ini aja deh gitu.
Kalau Emir ini kan film ketiga horor. Akhirnya ngambil horor kenapa? Awalnya emang kepo sih. Dulu pengen sempet tahu. ada yang point out, kemarin sempat ketemu di premiere, dia bilang dulu aku pernah live Instagram pas aku masih kuliah, sempet cerita pengen banget main horor, nggak pernah kecapean. Di sini baru sampai akhirnya dream aku untuk main horor karena kepo aja sih, pengen tahu prosesnya gimana segala macam gitu sih. Lebih capek nggak? Lebih capek, jauh lebih capek. Tapi apa yang ngebedain capeknya film horor sama film kamu kan sebelumnya Drama di luar cinta horor, ya? drama cinta itu. Yang bikin capeknya apa? Kalau yang sebelumnya mungkin exploring karakternya, bangun chemistry, cinta-cintaan gitu-gitu lumayan capek. Kalau di sini capeknya kerja sama Erika sih sebenarnya. Mohon maaf ya, salah dialog mulu apa gimana nih? Capek mulu kayaknya. Sebenarnya kalau horor itu capeknya karena basically ada underlying emotion yang intens banget di setiap film horor, di mana scene-scene kita adegan romantis, kita adegan happy-happy aja masih ada underlying intensnya. Jadi kita nggak pernah bisa selepas kayak sesantai itu Iya kalau lagi. ke film horor. Iya lagi. Jadi capeknya di situ maintain that sort of level of emotion. Iya, emosi ya, jaga dan fisik biasanya Iya, lebih juga ya, lebih capek. Apalagi kalau ada adegan kerasukan. Oh gitu ya. Sebenarnya lebih Gitu. kakak sih yang capek. Kalau Iya syuting apa penelusuran itu capek kan pasti. Oh ya itu Itu juga. capek banget. Nggak usah penelusuran, sehari-hari pun juga capek. Enggak maksudnya capek kan syuting kerja gitu. Ya kan. Biasa aja boleh nggak senyumnya? Nggak usah gitu. Iya. Kata gua. Iya kan itu capek kan, nguras juga energi. Udah gitu kan belum lagi berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di sana yang Iya, pasti dan- akan ngedot banget. Kan itu juga nggak cuman pada saat syuting, tiap hari kayak gitu. Itu Jadi kesurupannya beneran. Aku pura-pura. capek juga. Capek banget. Capek. Lebih capek yang beneran pasti. Tapi lebih capek ngadepin dia nggak? Enggak. Aku tuh sebenarnya penasaran banget. Pengen ngelihat trailernya Pengantin Setan. Wah, aku juga sih, Mbak. Ya kan, sebelum cerita nih mereka nanti harus cerita berperan sebagai apa, cerita dari awal sampai akhir, terus Jangan dong itu. oh enggak ya, itu nonton oh ya mereka, benar Mbak. benar benar. Oke, aku mau dong nonton dulu trailernya. Ya. Oke, kita lihat ini dia. Nikah 3 tahun kerjaannya ribut terus. Males pulang karena takut merasa gagal jadi suami, membuka diri kepada istri. Itu bukan berarti kita itu lemah. Berhubungan itu untuk mengungkapkan ekspresi perasaan kau. Hamil? Ini sudah 3 bulan. Sehat ini bayinya. Ya kan kita baru berhubungan beberapa hari yang lalu. Kamu udah hamil 3 bulan. Nah, logis kan? Jindasim paling suka mempengaruhi perempuan yang sudah berumah tangga. Dia selalu memberikan bisikan-bisikan yang membuat sang perempuan menjadi emosional. Tujuannya adalah Dokter nggak percaya. Sekarang Ustadz juga nggak percaya. Saya masih bisa ngerasain. Ada janin yang bergerak di perut saya. Ngilu banget, Mbak. Seru ya. Gue pengen ketemu sama orang yang itu, Yang mana? yang ngalamin. Oh. Iya, benar. Kayak
kayak mana aku pengen tahu ceritanya. Oh, penasaran deh. Iya kan jadinya. Iya bener. Apa kita pulang tuker dulu apa? Ya ampun. Kamu sempat ketemu nggak sama? Sempat. Sempat ketemu. Berarti sempat ngobrol dulu research gitu atau gimana? Kita setelah syuting baru bisa ketemu. Terus belajar banyak kan setelah shoot. Oh ya udah kita reshoot ya. Umur berapa sih orang ini? Kira-kira 20. Kalau kita nggak tahu mendingan gak usah Oh, nebak. tapi maksudnya ini kejadian artinya bukan belum terlalu lama gitu ya? Ini malah kejadiannya sebenarnya dari SMA. Cuman ini dipotong. Kita lompat langsung ke ketika udah menikahnya. Iya. Kalau terornya dari SMA. Tadinya skrip awal tuh sebenarnya dari SMA Iya. kan, cuman kita sadar kayak for the time span of a film nggak akan cukup untuk menceritakan Iya. semuanya. Terornya panjang banget kan? Oh, jadi mungkin memang udah di marking. Iya. Udah di apa namanya? Tandain. Udah ditandain dan emang udah diincer dari awal gitu. Makanya tadi yang Kak Sarah bilang mereka bisa ngabulin permintaan kayak yang sekte tadi yang bisa kasih Iya. harta. Kalau yang ini dia permintaannya pengen punya anak karena waktu menikah nggak punya anak gitu. Oh. Akhirnya dikasih hamil tapi anaknya dia, anaknya si Jin. Coy, Coy. ada tanduknya nggak? Hellboy dong. Iya. Ini Erika sama Emir di sini berperan sebagai Aku Echa, ini husband Ariel. and wife. Yes. Echa dan Ariel. susah nggak pada saat kan ada adegannya kan lumayan ini ya tadi kalau dilihat dari trailernya aja tuh kayak intens nggak secara pas workshop dan readingnya itu berapa lama? Reading kita ada sekitar 2 mingguan sih, tapi intens banget. Kita kayak pengen ngebangun suami istrinya dulu, Iya, karena kan iya. memang pengen bikin penontonnya percaya kalau memangnya dalam suami istri itu kan pasti ada pertikaiannya kan. Jangan sampai orang nonton kayak ini mah nggak seberapa, jangan sampai kayak gitu. Iya, iya. Karena pertikaian dalam rumah tangga itu lumayan berbeda sama pacaran ya. Kalau rumah tangga tuh diem-diemannya kerasa banget tuh. Iya. Silent treatment karena dua-duanya saling menjaga supaya tidak rusak kan, tapi nggak enak banget tuh berantem diem-dieman kayak gitu. Nah itu kita harus ciptain sih. Dan ditambah kan kehidupannya Echa sama Ara bisa dilihat beda sekali dengan Iya. Emir dan Iya, Erika. Mereka iya. mengalami banyak hal yang kita pun belum ngalamin gitu. Jadi gimana caranya we're doing it while being also believable gitu kan. Iya, Itu iya, sih iya. challenge-nya sebenarnya. Keren banget sih tadi trailer aku mau nonton ah. Asli aku Ya nonton, juga pengen, Mbak. ya abis nonton Mau ini lihat. satu ini dong Kak. Yuk, kita nonton ya, nonton Kita ya. nobar ya guys. Nobar ya, guys. Ajak Gadis sama Ade nggak? Ade di sama gadis di sini dulu, Mbak. Iya kan? Tapi kalau di lokasi syuting kalian ini serem banget nih sih, Kak. Aku kurang peka yang untuk visual-visual gitu. Ini yang sering diganggu malah. Nah, gimana? Oh iya. Ya, ada satu di kita scene yang di rumah kita itu kan sebenarnya rumah kosong. Jadi ada satu hari sebenarnya sih, satu hari itu pokoknya kejadian aneh banyak terjadi lah. Ini aku sekarang baru ingat, gue baru ingat lagi sih sekarang kayak karena waktu itu pernah lagi take ini satu scene ulang-ulang terus. Iya. Ada sesuatu yang salah aja terus segala macam. Tapi lu juga sempat cerita, lu Iya. kayak ada yang megang kakinya gitu segala macam. Terus tiba-tiba setengah kru dengar lagu dangdut kenceng banget, setengah kru nggak dengar. Tapi nggak kepick up dan aku juga salah satu yang dengar, dia nggak dengar. Jadi gangguannya lumayan ngedistract, bikin jadi itu udah malam banget Malu juga. banget. Dan aku yang akhirnya, aduh sorry siapa sih itu yang mukain musik dangdut? Dia juga kaget kenapa lu tiba-tiba ngomong gitu, nggak ada suara. Iya. Bagi Ternyata dia. di ininya kerekam suara musik dangdut itu. Kenceng banget bagi aku tapi musiknya, itu satu. Kedua, ada kan rumahnya dua lantai itu. Aku lagi jalan, jadi ada prop sarung tangan hitam sepanjang inilah yang dipakai buat stand jinnya gitu. Ada scene-nya. Tiba-tiba lagi scene aku harus bangun emosi marah-marah, di lantai atas ada yang lambai begini. Jadi itunya tuh kayak Tangan hitamnya gini-gini. gitu, gitu. Aduh. Aku kira kru dong iseng, aku udah siap Iya, kesel. iya. Itu siapa sih tadi yang di atas? Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Ini lokasi di mana sih? Rumah kosong di Semarang. Oh di Semarang. Ya Allah, Mbak. Ih baru gitu. Baru kita ngomong tadi. Kita mau ada dua Semarang. lokasi, rumah kosong sama satu lagi gedung kuning, rumah kuning kalau mungkin bisa search. Itu katanya banyak mitos di Semarang. Di Semarang. Namanya gedung kuning sama rumah kuning. Iya. Oke next Semarang. Gue baru ngomong sama Mbak barusan ya, Mbak. Iya, ya? mau ke Semarang. Mbak, Semarang kayaknya lucu Tuh, ya. Ben. Gitu. Sumpah ya, Mbak. Yaudah kamu nanti dukding ya. Lagi-lagi dukding. Terus ada kejadian lagi di rumah kosong itu ada apa Mir? Oh iya ya, ini apa? Sebenarnya ini gue nggak tahu boleh cerita sama lo atau belum. Kayaknya udah deh. Apa? Yang Orang jadi- teriak-teriak? Iya. Iya. Yang jadi rumah ini kan emang kosong. Tiba-tiba hari yang sama nih ada kakek, nggak tahu kakek-kakek apa bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Bapak-bapak di rumah sebelahnya tiba-tiba langsung teriak-teriak kayak keluar, keluar. Iya selalu teriak-teriak.
Dan kayak kalau notice sih jamnya around kayak pengen maghrib itu udah teriak-teriak. Bisa kita aja Pokoknya ganggu. Jadi tiap kita mau tag pasti Ada aja bapak-bapak gitu itu datang terus kayak teriak-teriak gitu. Lumayan ganggu dong berarti ya? Ganggu banget. Jadi kita nunggu selesai dulu gitu. Iya Nunggu dia sih. selesai. Soalnya nggak enak tuh Kak kalau kayak gitu. Makanya. Nunggu lagi mereka. Terus Apalagi kata di warga luar kota. sekitar malah bapaknya emang ada gangguan, tapi nggak pernah teriak-teriak depan rumah situ. Nggak pernah spesifik kayak berhenti selalu di titik itu Kasian. terus teriak-teriak nyuruh kita keluar semua. Kasian. Setiap kali kita lagi di rumahnya dia ya, Iya. teriak keluar lo gitu. Ya ampun. Tapi syutingnya berapa lama sih, Cak? Apa? Syutingnya berapa lama di situ? Sebulan, ya? Sebulan? Sebulan setengah. Sebulan ya segituan lah. Kok kita banyak nggak tahu ya? Lu udah judul baru sih. Sebulan setengah. Sebulan setengah ya? sebulan setengah ya? Pas lah. Pas lah. Pas lah. Cuman ceritain dong buat yang nonton sedikit aja tanpa spoiler sinopsisnya kalian ini suami istri terus apa yang terjadi? Wah, Erika nih jago banget cerita-cerita begini. Aku sih cuma pengen nyampein kalau film Pengantin Setan itu film yang ringan banget. Mungkin kalian udah bosen nih nonton film-film yang harus mikir. Ini film yang ringan karena memang ini relate sama rumah tangga. Kalau kalian di rumah tangganya lagi ada masalah, mungkin boleh nonton ini. Siapa tahu dapet jalan keluar. Tapi kalau yang ingin berumah tangga, siapa tahu bisa jaga-jaga. Ya. Ini film sebenarnya walaupun kemasannya horor, tapi juga menceritakan tentang bagaimana sepasang suami istri ini berusaha bareng untuk melawan external force yaitu jin nih. Gitu sih sebenarnya. Jadi lebih ke struggle-nya kita menjaga rumah tangga kita. Oke. Tuh Kak, jangan ada jin di antara kita. Janganlah, serem banget kalau ada gitu ya Ya kan? kan? Iya, jin aja mau sama dia. Masa kamu? Enggak gitu. Astagfirullah, enggak boleh gitu ya Allah. Nggak. Itulah Canda, yang canda. Nyamber. Bercanda, Kak. Bercanda. Baik, Nyai. Oke, sekarang boleh dong Erika sama Emir ajak teman-teman. Mana kameranya mana? Ini ya. Ajak teman-teman kenapa harus nonton ini sekali lagi dan kapan tayangnya atau sekarang sudah tayang di bioskop ya? Silakan. Pokoknya kalau aku, teman-teman, ada pembukaan di awal tahun 2025, sesuatu yang berbeda. Kalian wajib nonton Pengantin Setan karena ceritanya benar-benar menghibur, menegangkan, sedihnya juga ada, dan edukasinya juga dapat. Jadi hanya di bioskop, jangan sampai ketinggalan. Udah Kak, jadi harus sekarang nih. Tayang. Abis ini kita ke bioskop, kita nonton. Guys, habis ini kita satu bioskop ya. Iya. Nonton ya. Film Iya. Pengantin Setan ya. Oke, Erika, Emir, terima kasih. Kita yang Udah terima datang. kasih, Terima Mbak. kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih, Miss. Congratulations, semoga filmnya booming Amin, dan amin. semoga 2025 ini membawa berkah dan karirnya semakin naik terus. Amin, amin, Iya. amin, Thank amin, you so amin. much. Terima Oke, kasih. Saradix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Dadah.